Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-14, yaitu ada tiga larangan dalam hadis ini. Pertama berzina, kedua membunuh, ketiga murtad. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa ihda thalathin bi ihda thalathin. Apa ini? Nggak usah. Error. Nggak usah. Al-Thayyib az-Zani wal-Nafsu bin-Nafsi wat-Tariku li-dinihi al-Mufariqu lil-Jama'ah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Yang kedua, membunuh orang yang membunuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita akan mengetahui kenapa sebabnya ketiga golongan ini halal darahnya. Gitu. Kalau kita cuma sampai di sini saja hadis ini, kadang pendek akal, akhirnya menyalahkan Nabi SAW. Waliyadzubillah. Nah, syarahnya di awal hadis Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya bahwasanya tidak halal darah seorang muslim. Ini merupakan dalil bahwa hukum asal darah seorang muslim adalah haram untuk ditumpahkan. Yeah. Nabi SAW bersabda bahwasanya la zawalu hadhihi dunya ahwan min Allah. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah daripada apa? Daripada jatuhnya darah seorang muslim tanpa hak walaupun setetes. Itu hadis sebagai bentuk pengikat atau penguat daripada redaksi awal hadis ini. Darah yang tidak boleh ditumpahkan dalam Islam ada dua macam. Yang pertama, yang terdapat dalam hadis ini. Ya. Selain itu, dalil lain yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Nabi SAW, "Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu 'irduhu." Setiap muslim di atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi keempat ini, empat atau tiga. Pertama adalah darah, kedua adalah harta, ketiga adalah kehormatan. Itu betul-betul dijaga di dalam Islam. Ya. Makanya hukum membunuh jiwa muslim tanpa hak adalah dosa besar. Dan pelakunya diancam di dalam neraka dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'natuhu wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman." Ini ancaman besar para jamaah sekalian. Ada banyak hukuman yang akan dia terima jika dia membunuh seorang muslim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, karena memang pembunuhan itu ada tiga. Pertama sengaja, kedua semi sengaja, ketiga tidak sengaja. Sengaja seperti apa? Ya pakai pistol, dibacok, dipalu, di lain sebagainya. Ada niat. Itu. Yang kedua, semi sengaja apa? Pakai ini misalkan, atau pakai stand HP ini, dipukul kepala, mati. Itu semi sengaja namanya.
Kalau yang tidak sengaja itu seperti kita lihat anak kita itu di bawah pohon mangga kemudian melempar. Ternyata kena kepalanya kemudian mati. Yang dihukum mati dan dikasih apa namanya? Hak dihukum mati selain itu apa? Bayar dam ya, kalau bayar dam, bukan bayar dam, kalau dam itu di haji. Dia jazakallahu khairan. Ya. Maka pertama dan kedua itu harus memilih di antara kedua itu, dibunuh atau bayar dia. Kalau dia milihnya bayar dia, itu adalah 100 ekor unta bunting. Kalau miskin gimana? Ya udah bunuh aja udah. Gitu. Iya. Nah, adapun yang ketiga itu tidak dibunuh, melainkan didenda atau dikasih penjara. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya maka balasannya pertama neraka jahanam. Orang kita itu nggak mau masuk neraka dimanapun. Ya, apalagi ini jelas apa ancamannya masuk neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Ya. Kemudian Allah murka kepadanya 3. Kemudian mengutuknya, ini udah 4. 5 apa azab yang besar baginya, subhanallah. Kalau kita lihat akhir-akhir ini itu banyak sekali di Indonesia seperti itu. Makanya para jemaah sekalian, faedahnya hukum qisas itu adalah keamanan negara. Ya, keamanan negara. Dan itu hukuman qisas itu harus diperlihatkan supaya manusia yang hendak membunuh, punya jiwa membunuh, kemudian punya niat membunuh itu hilang. Kenapa demikian? Karena ketika dia akan dihukum itu harus diperlihatkan oleh manusia. Dalam ayat yang lain ketika sedang menyebutkan dosa-dosa besar, Allah menyebutkan diantaranya adalah membunuh jiwa muslim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan 68-69, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya yang mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Waliyahzubillah. Nah, ini tentang orang kafir. Ada 4 yang harus kita paham, karena ini pembagiannya secara syariat. Yang pertama yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau yang disebut dengan kafir harbi. Ini yang halal untuk diperangi. Kenapa mereka halal diperangi? Karena mereka memerangi kaum muslimin. Ini yang paling halal, ya. Yang sudah halal, tidak ada ikhtilaf para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ini ittifaq para ulama halal untuk diperangi. Ya. Yang kedua yaitu orang kafir yang tinggal dalam suatu kekuasaan negara Islam dan mereka mengikuti aturan-aturan negara tersebut, diantaranya dengan membayar jizyah atau pajak. Ini haram dibunuh. Kalau ada seorang muslim yang membunuh dia, maka nanti hubungannya dengan pemerintah. Pemerintah yang akan menghukum dia. Yang ketiga yaitu orang kafir yang berasal dari negeri kafir yang memerangi negara Islam, akan tetapi ia datang meminta perlindungan atau jaminan keamanan kepada negara muslim. Ini juga haram dibunuh. Ya, ini haram dibunuh. Pernah terjadi pada zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan zamannya Ibnu Taimiyah, saya lupa itu. Jadi ada sesama kafir itu akan ada peperangan. Yang satu penyembah berhala, yang satu ahlul kitab. Ya, tapi ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ternyata ahlul
ahlul kitab itu meminta bantuan kepada kaum muslimin. Iya. Maka kaum muslimin mengiyakan permintaan tersebut, walaupun padahal sama-sama kafir. Tapi kafirnya ahlul kitab itu lebih ringan daripada orang musyrikun. Itu. Padahal sama-sama kafir. Nah, seperti itu. Nah, ini haram juga untuk dibunuh. Yang keempat yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian damai antara negara mereka dan negara Islam. Ya, inilah macam orang yang kafir yang paling banyak dijumpai di zaman ini di negara kita juga. Jadi keempat ini yang halal cuma satu, yang awal tadi. Karena mereka memerangi kaum muslimin. Ya. Dari seluruh macam orang-orang kafir di atas yang boleh dibunuh hanyalah macam pertama, yaitu kafir harbi, dan selainnya itu adalah haram. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, di antara kesalahan sebagian kelompok-kelompok sesat, mereka menyangka bahwa orang-orang kafir hanya ada satu macam saja. Mereka tidak mengikuti pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, makanya mereka tersesat sehingga mereka begitu dangkal ilmunya, pikirannya juga begitu sempit, picik dan seterusnya. Akhirnya apa? Mau gak mau Islam itu dikorbankan. Ya. Walaupun pada asalnya Islam menurut orang kafir juga sudah gak benar, gak bagus gitu. Ya. Dari sini timbullah pemikiran mereka bahwa seluruh orang kafir siapapun dia berhak untuk dibunuh. Tentu saja ini adalah suatu kesalahan-kesalahan tersebut tampak dari dua sisi, yaitu pertama, hubungan kaum muslimin dan kaum kafir hanyalah satu kondisi, yaitu selalu berperang. Kalau tidak berperang maka tidak boleh diperangi. Ya karena apa? Karena berbagai macam daripada orang kafir. Padahal orang-orang kafir beragam macam dan hubungan antara pemerintah Islam dengan pemerintah kafir pun berbeda-beda. Terkadang berdamai, terkadang bekerja sama, terkadang berperang dan yang lainnya. Ya. Jika membunuh jiwa kafir yang tidak halal dibunuh, maka bagaimana dengan membunuh orang muslim? Yaitu tadi. Ancamannya itu tadi, ada 5 ancaman itu tadi, mengerikan sekali para sahabat. Ketahuilah kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Ingat, ini rumah Allah, bandingannya bukan kaleng-kaleng. Jiwa seorang muslim bandingannya dengan Ka'bah yang kita semuanya rindu untuk ke sana. Betul tak? Iya. Ya, semoga Allah mudahkan kita. Diriwayatkan suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu memandang Ka'bah, lalu dia berkata, ma'a'azamaki wa a'azama hurmataki walal mu'minu a'zamu hurmata 'indallahi minki. Alangkah agungnya engkau Ka'bah, alangkah agungnya kehormatanmu. Sungguh kehormatan orang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatan. Ini bandingannya langsung dengan rumah Ka'bah. Ya. Bahkan lebih dari itu, ternyata seorang muslim lebih berharga dari bumi dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslimin. Sungguh hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Ya, tanpa hak. Ya. Barang siapa melanggar syariat Allah dengan menumpahkan darah seorang muslim, maka ia menanggung beban yang sangat berat dan sempit dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikisahkan ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terjadi pembunuhan seorang muslim oleh sekelompok orang yang berjumlah 8 atau 9 di kota Sana'a. Di mana itu? Yaman. Sana'a. Mendengar kabar itu, Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Law ishtaraka fiha ahlu Sana'a laqataltuhum." Seandainya seluruh penduduk Sana'a ikut dalam pembunuhan tersebut, aku pasti akan membunuh
Karena apa? Jiwa seorang muslim itu betul-betul berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saking berharganya jiwa seorang muslim, ketika mati pun juga harus dihormati, dimuliakan. Di antara bentuk pemuliaan itu dipisahkan dengan orang-orang yang bukan muslim. Satu. Kedua, tidak boleh duduk di atas kuburan. Itu termasuk pemuliaan terhadap jasadnya seorang muslim. Seperti itu. Sampai seperti itulah kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, sebab yang menjadikan halalnya darah seorang muslim. Ada tiga sebab syar'i yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bahas ya. Yang pertama, berzina setelah menikah dengan pernikahan yang sah. Makanya selingkuh dan lain sebagainya. Itu kalau betul-betul melakukan perzinahan dan dia mengaku, dia harus dirajam sampai mati. Ya. Pelaku zina dibagi menjadi tiga macam. Pertama, pelaku zina yang belum pernah menikah sama sekali. Istilah syariatnya, istilah fikihnya adalah ghairu muhsan. Yang kedua, pelaku zina yang telah menikah dengan akad yang sah namun belum melakukan jima dengan istrinya. Makanya kan ada cerita. Jadi dia sudah nikah sah, tapi dia belum jima sama sekali sama istrinya bertahun-tahun. Nah ini ghairu muhsan juga. Kedua macam berzina di atas hukumannya adalah dicambuk 100 kali di depan umum dan diasingkan selama 1 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, pelaku zina yang telah menikah dengan akad yang sah dan telah melakukan jima dengan istrinya. Inilah macam pelaku zina yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara orang yang boleh ditumpahkan darahnya adalah al-thayyibuz zani, pezina yang telah menikah dan telah melakukan jima. Ya. Dan pelaku zina di sini mencakup laki-laki dan juga perempuan. Makanya kemarin malam saya ditanya oleh salah seorang jamaah dan dia menceritakan tentang perzinahan salah satu saudaranya. Secara hukum Islam kan harus dirajam. Nah, bagaimana dengan negara kita yang tidak berhukum dengan itu? Saya selalu menjawab dengan jawaban para ulama. Saya sampaikan pada dia, kalau dia selamat di dunia belum tentu dia selamat di akhirat. Hukumannya dia tidak di dunia, tapi hukumannya nanti di akhirat. Iya. Pelaku zina seperti ini hukumannya adalah dirajam, yaitu berzina dihadapkan di depan kaum muslimin. Lalu mereka melemparinya dengan bebatuan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil hingga meninggal dunia. Nah, mengapa dirajam? Nah, ini hikmahnya para jamaah sekalian. Para ulama membahas alasan mereka dirajam diantaranya karena saat ia berzina seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan. Gitu. Makanya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu berat. Tetapi jika dilakukan ketika mendapati hukuman itu ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan mengampuni. Jikalau bertaubat, maka hukuman yang pantas baginya adalah memberikan rasa kepedihan kepada seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian penegakan hukum bagi pezina. Tapi menuduh pezina itu tidak ringan, berat, sangat berat. Ada dua cara penegakan hukum hak bagi pezina ditinjau dari sisi sebab-sebabnya. Yang pertama adalah ketahuan tertangkap basah. Maksudnya adalah hukuman bagi pezina baru bisa ditegakkan jika perzinahan benar-benar disaksikan secara jelas oleh 4 orang laki-laki adil. Tapi itu kan gak mungkin. Berat orang zina kok dilihat. Begitu istilah kita. Gitu. Nah, mereka benar-benar menyaksikan secara jelas dan terang bahwa telah terjadi jima, bukan hanya sekedar melihat dua pezina itu berpelukan, ciuman atau bersentuhan. Ya. Jika ternyata saksinya tidak mencukupi 4 orang, maka persaksian tersebut ditolak.
Bahkan justru sebaliknya saksi-saksi tersebut mendapatkan berupa cambuk, karena menuduh itu bukan perkara ringan, sangat-sangat berat. Nah, di sinilah para jamaah sekalian, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah dijaganya kehormatan seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah pengakuan. Maksudnya adalah seseorang datang mengaku di hadapan hakim bahwa ia telah melakukan zina. Ini adalah model penegakan hukum hak yang sering terjadi. Bahkan ini pun terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang perempuan Muhammadiyah, ya, dia jujur datang kepada Nabi SAW bahwasanya dia berzina dan kemudian hamil. Kemudian minta dihukum oleh Nabi SAW, tapi Rasulullah SAW itu menangguhkan dulu sampai 3 kali. Pertanyaan beliau sampai tiga kali. Kemudian tidak langsung dirajam, tidak. Tetapi apa? Dibiarkan dulu sampai anaknya itu lahir. Setelah lahir barulah dirajam. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh wanita ini diolok oleh salah seorang yang hadir waktu itu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati la wasi'athum. Subhanallah. Ini perempuan ini dia sudah bertobat. Dan sekiranya kalau tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, rata itu tobatnya. Subhanallah. Ya, karena keimanan kepada Allah memang menimbulkan seperti itu. Walaupun dia di dunia akan binasa, tapi kalau dia taubat, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ujungnya seperti ini. Taubatnya aja 1:70. 1:70. Anda bayangin para sahabat di Madinah, luar biasa, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini pembahasannya sangat panjang sekali. Tapi kita ambil poin-poin pentingnya. Yang kedua, ya, karena tidak ada yang. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Ini kita tidak bisa, bukan berarti hadis ini akan hilang, tidak. Karena negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya, makanya itu tadi saya katakan bahwasanya kalau dia selamat di dunia, di akhirat belum tentu selamat. Gitu. Maka ya poin pentingnya di situ. Kalau di Saudi Arabia ini cocok, lebih cocok. Kenapa demikian? Karena Saudi Arabia berhukum dengan hukum Allah. Kalau di Indonesia kan enggak. Apalagi jikalau undang-undangnya adalah suka sama suka, ya sudah selesai. Nah, kemudian membunuh orang lain secara umum hukum terbagi menjadi 2. Ini menurut beliau, ya. Yang pertama, tidak sengaja membunuh atau keliru, yaitu khata'. Artinya pembunuhan yang tidak dimaksudkan. Contohnya seseorang melakukan hal yang mubah baginya seperti memanah binatang buruan atau semisalnya. Ternyata anak panahnya tersebut nyasar mengenai orang sehingga meninggal dunia. Ini khata', ya. Tidak ada qisas bagi pelakunya karena pembunuhan ini terjadi tanpa ada kesengajaan. Ya, akan tetapi diharuskan baginya untuk membayar dia. Ya. Kemudian yang kedua, ini pembagian daripada tidak sengaja. Sengaja membunuh. Yang pertama, pembagian yang pertama. Membunuh dengan sengaja adalah kategori yang dimaksud dalam ancaman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hukuman bagi seorang yang membunuh jiwa dengan sengaja. Yang pertama, qisas. Ya. Hukuman qisas berlaku atas si pembunuh dengan syarat kesepakatan ahli waris dan kerabat dari orang yang terbunuh. Ya. Kalau sekiranya keluarga korban yang terbunuh pengennya tidak dibunuh tapi dengan membayar diat, ya maka dia harus bayar diat. Ya. Kemudian atau membayar diat berupa 100 ekor unta bunting, itu seharusnya ada kata bunting. Kemudian berdamai. Ini
Yang keempat, memaafkan, al-afwu. Kemudian pembagian yang kedua adalah mirip dengan sengaja, syibhul amad. Maksudnya adalah pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan juga tidak dengan keliru, tetapi di tengah-tengah antara keduanya. Dikatakan dengan mirip membunuh karena pelaku tidak ada maksud membunuhnya. Hal ini bisa diketahui dari alat yang digunakan, tidak untuk membunuhnya seperti tadi. Masa pakai itu doang? Ya dipukulkan terus mati. Kecuali kalau itu ada jinnya dan seterusnya. Gitu. Misalnya seorang berkelahi dengan temannya hingga membuatnya merasa kesal, ia pun mengambil sapu lidi untuk memukul temannya. Tanpa diduga ia pun meninggal dunia akibat pukulan tersebut. Jika demikian, maka bagi pelaku harus membayar diat atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi hanya membayar diat, bukan dibunuh. Maka ada hukuman qisas bagi pembunuh. Makanya an-nafsu bin nafsi. Nah, di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang qisas itu diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 178, kemudian Al-Baqarah 179. Allah Ta'ala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan dalam qisas itu ya ada kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Kenapa dalam praktek qisas ada kehidupan? Karena jika ini diterapkan maka orang-orang tidak akan berani untuk membunuh. Sebab membunuh hukumannya adalah dibunuh pula. Maka tatkala qisas tidak diterapkan, seseorang terkadang menggampangkan untuk menumpahkan darah orang lain karena menganggap bahwa hukumannya hanya penjara, yang hukuman itu pun bisa berkurang. Kan begitu kan? Kalau di penjara nanti kelakuannya baik, akhirnya apa? Masa penjaranya dikoreng, dipotong. Terkadang mungkin ada seseorang yang mengatakan bahwa praktek qisas itu sangat keji dan kejam. Akan tetapi pernahkah mereka berpikir bagaimana jika mereka yang menjadi keluarga dari orang yang terbunuh, bisa jadi mereka tidak cukup puas dengan qisas semata. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang tidak mengerti apa hikmah di antara daripada qisas. Mereka itu hanya sekedar mencibir akibat dari sebuah perbuatan. Kenapa tidak mencibir dari sebabnya? Iya. Misal maksudnya begini, qisas itu sangat kejam dan lain sebagainya. Loh, kenapa mereka tidak mencibir apa sebabnya dia membunuh gitu? Iya. Di negara yang menerapkan hukum qisas, seseorang tidak berani memukul ketika bertengkar karena mereka sadar bahwa memukul itu ada hukumannya. Didenda 70 real, 70.000 real. Saya pernah mendapati ada seorang Pakistan berantem dengan orang Saudi. Orang Saudi kan biasanya kalau pakai sorban itu, terus atasnya kan ada warna hitam itu, egal namanya. Itu biasanya juga buat senjata, diambil kemudian diloncengin, pukulkan kan orang lumayan. Dan ternyata orang Pakistan itu matanya di sini keluar darah. Alhamdulillah beberapa hari kemudian tertangkap itu si pemuda Saudi itu, dan kemudian diketok oleh sidang bahwasanya dia harus membayar 70.000 real kepada si Pakistan itu. Itulah makanya kehormatan di Saudi Arabia betul-betul ditegakkan. Ya. Intinya jika seseorang telah membunuh nyawa orang lain, maka darahnya pun boleh ditumpahkan. Sebagaimana dia berani menumpahkan darah orang lain, maka dia pun berhak ditumpahkan darahnya. Itulah dibatas. Kemudian yang ketiga, sebab halal darahnya seseorang, yaitu keluar dari Islam.
Maksudnya adalah orang yang telah memeluk Islam lalu keluar darinya kepada agama lain, ini berbeda dengan orang kafir asli. Ya. Orang yang kafir karena murtad hukumnya dibunuh tanpa ada klasifikasinya. Kejam ya, kejam. Tapi ingat, Islam bukan agama main-main. Makanya jangan main-main dengan agama Islam. Itu sebabnya itu. Makanya orang-orang murtad itu sebenarnya mempermainkan agama Islam. Itu loh. Makanya dia harus dibunuh. Sebagaimana orang yang telah menikah namun berzina dibedakan hukumnya dengan orang yang belum menikah, maka demikian pula orang yang kafir karena murtad berbeda dengan orang kafir asli. Orang yang murtad pada dasarnya telah merasakan nikmatnya Islam, ia telah merasakan nikmatnya bertauhid serta hinanya kesyirikan. Akan tetapi karena dia murtad keluar dari Islam, maka hukumannya adalah dibunuh, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menulis kitab namanya Al-Jawabus Shahih 'ala man baddala dinal Masih. Itu ada 3 jilid, lumayan tebal, dan itu jawaban beliau kepada orang-orang murtad. Nah, tuh bayangin jawabannya begitu teliti, penuh dengan dalil, penuh dengan hikmah. Kenapa demikian? Makanya apa? Ya hukuman seperti itu. Terlihat kejam, padahal dia yang kejam. Kenapa? Mempermainkan agama Islam. Gitu. Sabda Nabi Muhammad SAW menjadi hadis yang sangat dibenci oleh orang-orang pluralis dan liberal. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan akal mereka. Padahal akal mereka sudah busuk, sudah rusak. Kalau mereka mengaku sebagai Muslim, ya, tapi mereka lebih menuhankan akal mereka. Mereka sering mengatakan kebebasan di dalam beragama, namun kenyataannya adalah hukum Islam adalah barang siapa yang telah memeluk agama Islam lalu murtad, maka ia harus dibunuh. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Ibnu Battal, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, Asy-Syaukani dan As-San'ani. Ya. Kelompok pluralis dan liberalis dalam beragama sangat getol menolak hadis ini. Oleh karenanya sejatinya hadis ini menghancurkan argumentasi mereka dari awal, karena mereka mengatakan kebebasan dalam beragama. Di dalam hukum Islam sendiri dengan berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang murtad atau keluar dari Islam, maka ia harus dibunuh. Sesungguhnya Nabi SAW telah mempraktekannya pada zaman beliau SAW, yang mana beliau SAW telah membunuh orang-orang yang telah murtad. Para sahabat juga mempraktekkan sepeninggal beliau, di antaranya siapa? Abu Bakar. Iya. Tetapi pada zaman sekarang hadis ini berlaku pada negara Islam. Negara kita tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Makanya ya orang-orang yang seperti itu biarkan saja. Makanya kebanyakan orang-orang yang keluar dari Islam itu dunia. Masalah dunia. Mereka enggak mendapatkan keburukan, kesalahan sedikit pun atau satu titik pun dalam Islam. Makanya sebenarnya yang harus dikasihani itu mereka. Kenapa demikian? Sudah Allah selamatkan dari api neraka, dia nggak mau. Dia nggak mau. Mereka akan merasakan itu kalau mereka itu mati nanti. Makanya kan suatu yang secara akal itu tidak masuk akal. Apa itu? Tidak beriman pada Allah lagi, tidak beriman kepada hari akhir. Tapi kenapa kok beriman kepada surga dan neraka? Bukankah surga dan neraka itu adanya setelah hari akhir? Dan itu di akhirat kan kontradiksi. Kontradiksi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Nama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astakhlafa wastukhlifa Abu Bakr ba'dahu wa kafara man kafara min al-'arab." Faqala Umar li Abi Bakr, "Kaifa tuqatil nas?" Nah, ini riwayat yang sering saya sampaikan.
Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelahnya. Sementara sebagian orang-orang Arab telah kembali kafir. Pada saat itu Umar berkata, bagaimana mungkin engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kuat ya argumennya Umar radhiyallahu anhu? Sangat kuat. Saya katakan dan para ulama mengatakan argumennya Umar sangat kuat. Orang kalau sudah melafazkan la ilaha illallah darahnya haram. Ternyata argumentasinya Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih kuat lagi. Apa kata beliau? Ya, siapa yang telah mengucapkan ya maka dia terpelihara dariku harta jiwanya kecuali dengan jalan yang hak dan segala perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Abu Bakar menjawab, demi Allah, beliau sampai bersumpah, iya, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Iya. Karena di dalam zakat terdapat hak harta yang harus dikeluarkan. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku anak kambing betina yang dahulu selalu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka menahan dari menunaikannya. Artinya apa para jamaah sekalian? Kalau pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu zakat hilang dari jajaran rukun Islam itu, 2024 ini apa yang tersisa dari syariat Islam? Gak ada, kecuali sholat sama syahadat. Makanya mereka Abu Bakar mereka ya diperangi oleh mereka karena mereka murtad. Gitu. Sehingga argumentasinya Abu Bakar begitu kuat. Ya, kalau sekiranya tidak diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menerima argumentasi Umar, wallahi mungkin sampai detik kita ini yang namanya rukun Islam itu cuma ada dua, yaitu syahadat kemudian sholat, lainnya tidak ada. Subhanallah. Ya. Terus kemudian apa faedahnya Rasulullah SAW diutus? Padahal rukun Islam itu sudah ditentukan oleh Allah kemudian melalui Nabi SAW. Akhirnya Umar mengatakan demi Allah. Akhirnya beliau menerima argumentasinya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai beliau mengatakan demi Allah, Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk berperang, kemudian aku tahu bahwa itu adalah langkah yang benar. Padahal argumentasinya sangat kuat sekali. Iya. Tapi disitulah para jamaah sekalian, sekuatnya argumentasi berdalil, maka ada yang lebih dalil rojih lagi. Iya. Contoh lain, Mu'adz bin Jabal diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Berapa kali? 6 ya. Anna rajulan aslama thumma tahawwada fa'ata Mu'adz bin Jabal wa 'inda Abi Musa faqala ma li hadha? Qala aslama thumma tahawwada qala la ajlisu hatta aqtulahu qada'u Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki memeluk Islam kemudian berkonversi ke agama Yahudi. Lantas Mu'adz bin Jabal datang. Sementara laki-laki itu sedang di dekat Abu Musa, maka Mu'adz bertanya, "Kenapa orang ini?" Abu Musa menjawab, "Ia masuk Islam kemudian berkonversi ke agama Yahudi." Maka Mu'adz berkata, "Saya tidak sudi duduk hingga aku membunuhnya sebagai ketetapan Allah dan Rasulnya." Itu. Ya kenapa demikian? Karena saking agungnya Islam jangan dipermainkan. Kalau nggak mau masuk Islam ya sudah dari awal, gitu loh. Karena agama Islam ini bukan agama main keluar masuk aja di dalam Islam. Makanya hukumannya dibunuh. Kalau sekiranya dikatakan kejam, mempermainkan Islam itu lebih kejam. Iya. Makanya kita bisa menjawab orang-orang munafikun liberal seperti itu. Mereka karena mereka itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tetapi yang membunuh bukan kita. Siapa?
pemerintah. Pertanyaannya lagi, ini selalu akan saya tanyakan, apakah pemerintah kita berhukum dengan hukum Islam? Tidak. Maka orang-orang murtad itu serahkanlah kepada Allah. Serahkanlah mereka kepada Allah. Mereka pada dasarnya itu merugikan diri sendiri. Mereka tidak Islam tidak meninggalkan mereka, tapi mereka meninggalkan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah dan mematikan kita di atasnya. Amin ya rabbal